Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tiap kata-kata yang kami ucapkan mengawali khutbah Jumat ini kecuali dengan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat karunia-Nya, rahmat taufik hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan niat kita dari rumah sampai ke masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita dapat mengangkat kita bersama-sama untuk bersilaturahmi, bermuajahah, bertaruh, dan bermujalasah di tempat yang diberkati Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat dengan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya selagi ia belum mencapai umur balik. Dalam Islam, anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiada lain demi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar seperti yang lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali hadis-hadis beliau yang menyatakan betapa mulianya orang yang memelihara anak yatim atau menyantuninya. Tetapi anjuran beliau itu kini belum begitu mendapat apa yang positif dari masyarakat. Hanya sebagian kecil umat Islam yang mau memperhatikan anjuran beliau itu. Hal ini mestinya tidak layak dilakukan umat Islam yang inti ajarannya banyak menganjurkan saling tolong-menolong sesama umat Islam dan bahkan umat selain Islam. Di Indonesia khususnya, di desa-desa sampai sekarang ada kebiasaan memberi alat tani pada tanggal 10 Muharram kepada anak yatim yang masih berlaku. Pada saat itu, anak-anak yatim bergerombol mendatangi rumah-rumah orang kaya atau para dermawan. Disitulah mereka memperoleh pembagian uang. Kebiasaan demikian sungguh amat terpuji. Tetapi apakah anak yatim hanya butuh bantuan sekali itu? Tentu tidak.
Mereka membutuhkan bimbingan sampai dirinya mampu mengarungi bahtera kehidupannya sendiri. Dalam hal ini perlu dipikirkan bagaimana bisa terbentuk suatu organisasi sosial atau sebuah panti asuhan yang dari umat Islam mempunyai kesadaran memelihara anak yatim, diasuh secara langsung atau dibantu melalui ibu atau ahli warisnya. Betapa mulianya orang yang mau berbuat demikian, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Sahli bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, saya dan orang yang menanggung atau memelihara yatim dengan baik berada di sorga bagaikan ini. Seraya beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau mengosongkan antara kedua jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin rahimahumullah, seorang ibu yang ditinggalkan mati suaminya padahal ia masih mempunyai anak asuhan yang masih belum balik, maka berdasarkan hadis di atas, ia dijamin masuk surga asalkan baik dalam pergaulannya. Sebaliknya, bila ia lalai melaksanakan tugas dalam mengasuh, apalagi sampai berbuat yang merugikan anak yatimnya, pasti hukumannya berat dari Allah, menimpanya kelak di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu khabisa bit-thayyibi wala ta'kulu amwaluhum innahu kana huban kabiro, yang artinya, dan berikan kepada anak-anak yatim atau yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Masyaallah muslimin rahimahumullah, atas sudah diterapkan bahwa yang dinamakan anak yatim ialah anak yang ditinggalkan mati ayahnya ketika ia masih kecil. Adapun anak yang tinggal mati ibunya ketika ia masih kecil bukanlah termasuk anak yatim. Sebab bila kita lihat arti kata yatim itu sendiri ialah kehilangan induknya yang menafkah. Di dalam Islam, yang menjadi penanggung jawab urusan nafkah ialah ayah, bukan ibu. Al-Quran telah menjelaskan adanya larangan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh di dalam perutnya, dan mereka akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dalam firman yang lain, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sehingga ia sampai dewasa. Surat Al-An'am ayat 152. Dalam keterangan lain yang artinya, apakah orang-orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali dapat keluar dari padanya. Demikianlah
kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 132. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dari ketiga ayat tersebut dengan tegas menunjukkan larangan bagi orang-orang yang berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Ismail bin Abdurrahman berkata, pemakan yatim dengan zalim besok di hari kiamat ia akan dikumpulkan, dan di waktu itu keluarlah api yang menyala-nyala dari mulut, telinga, dan matanya, sehingga semua orang mengenal bahwa ia sebagai pemakan harta anak yatim. Para ulama berkata, bagi setiap wali anak yatim, jika dalam keadaan fakir, diperbolehkan baginya memakan sebagian harta anak yatim dengan cara ma'ruf, yaitu baik, menurut sekedar kebutuhannya, demi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak boleh berlebihan, dan jika kamu berlebihan menjadi haram. Hal ini demikian didasarkan atas firman Allah, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut yang sepatutnya. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Menurut Ibnu Fauji dalam menafsirkan kata bil ma'ruf, ada 4 jalan, yaitu yang pertama, mengambil harta anak yatim di jalan firod. Kedua, memakannya hanya sekedar memenuhi kebutuhan saya, tidak boleh berlebih-lebihan. Mengambil harta anak yatim hanya sebagai imbalan saja. Apabila ia telah bekerja untuk kepentingan mengurusi harta anak yatim itu. Memakan harta anak yatim tak kalah dalam keadaan terpaksa, dan apabila ia telah mampu, maka ia harus kembalikan, dan jika ia benar-benar tidak mampu, hal tersebut dihalalkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sirul muslimin rahimakumullah. Di samping Allah mengancam orang-orang yang sifatnya merugikan terhadap anak yatim, sebagaimana pengertian di atas, juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menanggung makan dan minum, memelihara anak yatim dari orang Islam sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan dia, maka Allah mengharuskan dia masuk surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak terampunkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang mau mengasuh anak yatim akan memperoleh imbalan pahala berupa surga yang disejajarkan dengan surganya Nabi Muhammad SAW, kecuali yang melakukan dosa-dosa yang tidak diampuni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatam qul islaha lahum khairum wa in tu'rifuhum
Faihwa lakum Allah ya'lamul mufsida minal muslihi walau sya'allahu la'akrakum innallaha azizan hakimah. Yang artinya, dan mereka bertanya kepada tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik, dan jika kamu bergaul secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah surat ayat 220. Demikianlah kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menyantuni anak yatim. Kita tidak boleh berpangku tangan serta membiarkan anak yatim hidup dalam keadaan telantar. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.